Baiklah, murid-muridku, sekarang kita coba lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian cinta tanah air dan juga cinta tanah air dalam pandangan Islam. Sekarang kita akan atau Bapak akan memberikan contoh-contoh sederhana tentang sikap cinta tanah air. Apa aja sih contoh-contohnya dan apa aja sih yang bisa kita lakukan? Ya, contoh yang pertama di sini ada bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia sudah sepatutnya bangga. Kenapa? Karena Indonesia itu sangat kaya. Ya, banyak sekali yang bisa kita banggakan, di antaranya kebudayaan kita, adat istiadat kita, dari bahasa juga, ya, suku, ya. Ini merupakan suatu kekayaan alam atau kekayaan daripada bangsa Indonesia, termasuk juga kekayaan alamnya, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Di Indonesia sendiri sudah banyak keajaiban ataupun sudah ada keajaiban dunia, ya, ataupun ada beberapa tempat-tempat yang memang menjadi tujuan daripada wisatawan asing. Di Indonesia, di Bogor, mohon maaf, di Bogor saja sudah banyak tempat wisata yang sudah menjadi apa namanya, primadona di Bogor. Ya, maka itu sudah sepatutnya kita bangga terhadap Indonesia dengan segala macam keanekaragaman ataupun kekayaan budaya maupun alamnya. Yang selanjutnya yaitu cinta produk Indonesia ataupun bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Ya, mirisnya sekarang para remaja seusia kalian mungkin lebih bangga menggunakan produk-produk luar negeri. Ya, maka sebagai bentuk cinta tanah air sudah sepatutnya kita coba lebih mencintai produk bangsa kita sendiri, ya. Ya bukan berarti tidak boleh menggunakan produk luar negeri sama sekali, enggak juga, ya. Silakan saja, tetapi lebih coba untuk lebih mencintai produk bangsa sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya, mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Kalau di sini ada gambar TKI supporter keren, stop kerja demi bangsa, demi harga diri bangsa Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk menjaga nama baik, ya, dengan mengikuti atau menonton menjadi supporter pertandingan dengan menjaga sikap yang baik, menjadi supporter yang baik. Ya, ini salah satu saja. Ya, masih banyak yang lainnya. Menjaga nama baik Indonesia itu ya dengan kita sehari-hari saja. Ya, karena apa? Karena kehidupan kita sehari-hari sekarang ini bisa menjadi apa namanya? Suatu tontonan ketika misalkan kalian melakukan sesuatu kemudian direkam kemudian diupload di media sosial. Media sosial ini akan terlihat bukan hanya oleh orang Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Makanya kita juga harus bertindak, ya, selalu menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, sekolah, dan bangsa dan negara. Yang selanjutnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, ini nih yang nggak benar nih, lihat nih contohnya nih. Ya, ada 3 orang perempuan, membawa motor, nggak ada yang pakai helm, ya, dan Bapak yakin mereka belum punya SIM, ya. Ada helm satu nggak dipakai tapi ditaruh di depan. Ini contoh yang tidak baik, ya. Sini contoh yang baik itu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang kelima, ya, nanti 2024 mungkin kalian sudah berusia genap 17 tahun di mana kalian sudah mempunyai hak untuk memilih. Ya, maka gunakan hak pilih kalian dalam pemilu tersebut untuk memilih perwakilan ataupun baik anggota dewan maupun presiden nantinya. Silahkan. Mungkin ini pengalaman pertama kalian nanti di tahun 2024 untuk mengikuti pemilihan umum. Jangan don't golput, seperti itu, ya. Selanjutnya yang keenam, ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ternyata dengan belajar sungguh-sungguh pun merupakan salah satu bentuk kita cinta tanah air. Karena apa? Dengan belajar sungguh-sungguh mungkin kita akan mempunyai prestasi. Nah, prestasi ini mungkin akan membawa nama baik diri sendiri, sekolah, bahkan mungkin bangsa dan negara. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah melakukan ini demi cinta kita terhadap tanah air kita. Ya, jangan seperti yang ada di gambar nih. Ketika guru menjelaskan, ada yang tidur, ada yang bercanda, ada yang ngobrol, ya. Ini contoh yang tidak baik. Selanjutnya, merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Nah, di sini ada beberapa gambar fasilitas umum, ya, di sekolah pun banyak fasilitas sekolah harap dijaga, termasuk tidak melakukan vandalisme atau coret-coret tembok, ya. Oke,
Yang selanjutnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, tetap dijaga kelestarian lingkungan hidup seperti yang tadi Bapak bilang, Indonesia itu sangat kaya, baik budaya maupun alamnya. Nah, alamnya patut kita jaga, patut kita lestarikan. Ya, kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, mau siapa lagi? Ya, maka kita harus turut melakukan ataupun menjaga kelestarian lingkungan hidup di lingkungan kita sendiri. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ya, dampaknya sudah banyak dirasakan khususnya untuk beberapa daerah yang rawan banjir. Daerah rawan banjir akan diperparah dengan ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai contohnya. Di sungai itu isinya ataupun sampahnya itu bukan hanya sampah-sampah kecil, bahkan ada kasur, ada lemari di sana dibuang. Sehingga itulah yang membuat kemudian air akan meluap ke daratan ataupun terjadi banjir. Maka mulai dari sekarang buanglah sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam atau dengan kata lain toleransi. Kita harus menjaga di antara keberagaman yang ada di Indonesia, maka harus kita jaga dengan toleransi. Nah, toleransi ini akan kita bahas nantinya di pembahasan selanjutnya. Oke, yang ke-11 di sini ada tanda tanya. Nah, tanda tanya di sini silakan kalian cari sendiri. Apalagi ya yang sudah kalian lakukan tapi belum disebutkan tadi di atas. Ya. Yang selanjutnya pun yang ke-12 silakan kalian cari sendiri. Ya, mungkin itu beberapa contoh sederhana tentang sikap cinta tanah air yang bisa kita lakukan, kalian lakukan baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu tugas. Tugasnya kalian yang pertama menyimpulkan dari apa yang sudah Bapak jelaskan di tayangan 2 video ini. Ya, kalian simpulkan. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di Google Form atau linknya nanti akan Bapak share juga ke kalian ya. Yang selanjutnya, tugas yang kedua, ada pertanyaan di sini, mengapa beberapa kejadian teroris di Indonesia seringkali mengatasnamakan Islam? Padahal jika dikaitkan dengan pembahasan yang di atas, bahwa Islam pun mengajarkan tentang hubul watani minal iman. Ya, bahwa mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Ya, kalau mereka mengaku orang beriman, apakah akan melakukan tindakan seperti itu? Ya, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, silakan kalian cari dari referensi yang lainnya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Yang ketiga, sebagai pelajar dan warga negara, apa saja yang sudah kamu lakukan sebagai bentuk rasa cinta tanah air? Ya, silakan jawab. Nanti sekali lagi link Google Form-nya akan Bapak bagikan. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membacakan doa di sini ya, doa untuk bangsa kita. Ya, kurang lebih doanya bismillahirrahmanirrahim. Rabba ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kurang lebih artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Amin. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua, bangsa ini khususnya, dan dunia pada umumnya cepat ataupun segera terhindar ataupun virus corona ataupun COVID-19-nya segera menghilang dari uh, Indonesia maupun dunia. Mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.